Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Hayati di mata pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa. Mari kita sama-sama baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Nah, selesai berdoa, kita masuk materi tentang bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Misalnya, kalian mempunyai dua buku tulis dan 3 ballpoint. Maka bentuk aljabarnya adalah, kita misalkan buku tulis misalnya X, kemudian ballpoint adalah Y. Maka bentuk aljabarnya, karena di sini 2 buku tulis berarti 2X dan tambah 3 ballpoint 3Y. Itu bentuk aljabarnya. Berikutnya adalah tentang unsur-unsur aljabar. Unsur aljabar apa saja? Nah, mari simak contoh berikut ini. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, pada bentuk X tambah 3Y dikurang 6, contoh yang pertama ya. Nah, ini mempunyai berapa suku? Kita hitung banyak sukunya. 1, 2, 3. Jadi mempunyai 3 suku, yaitu X, kemudian 3Y, dan negatif 6. Nah, ini mempunyai 3 suku. Apa saja unsur-unsurnya? X ini disebut dengan variabel. Di sini koefisiennya adalah 1. Hanya 1 tidak ditulis ya. 1X cukup tulis X saja. Kemudian 3Y. Yang mana variabel? Variabel adalah Y. Ini variabel ya. Ini variabel. 3-nya disebut apa? Koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, negatif 6 disebut dengan apa? Negatif 6 disebut dengan konstanta. Konstanta adalah koefisien atau angka tetap yang tidak berbarengan dengan variabel. Itu unsur-unsur aljabar. Jadi, ada variabel, ada konstanta, kemudian ada koefisien, ada suku. Nah, satu lagi apa? Faktor. Contoh misalnya faktor dari X. Ini X-nya adalah variabel, koefisiennya adalah 1. Jadi faktornya 1 dan X. Faktor dari 3Y berarti 3 dan Y. Nah, berikutnya adalah suku 1 atau disebut monomial. Contohnya misalnya X atau 2Y. Nah, ini namanya suku 1. Suku 2 atau binomial, contohnya X tambah 3Y. Ini suku 2, 1, 2. Suku 3 atau trinomial. Ya, trinomial, contohnya misalnya A tambah 2B tambah C. 1, 2, 3 disebut dengan 3 suku. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis. Suatu suku dikatakan sejenis jika variabel dan pangkatnya sama. Pada bentuk aljabar ini, A kuadrat plus B dikurang 2A dikurang B kuadrat ditambah C ditambah 12. Mempunyai berapa suku? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai 6 suku. Apa saja? A kuadrat, kemudian B, kemudian negatif 2A kuadrat, kemudian negatif B kuadrat, kemudian C, dan 12. Hitung yuk, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 suku. Mana suku yang sejenis? Ingat, suku sejenis itu variabel dan pangkatnya sama. Kita cek mana yang variabelnya sama. Ini A kuadrat ya, dengan
negatif 2A kuadrat. A kuadrat dan negatif 2A kuadrat. Mana lagi yang sejenis? Nah ini B dan negatif B kuadrat. Kita cek B dan negatif B kuadrat, apakah ini sejenis? Ini tidak. Jadi ini bukan sejenis. Kenapa bukan sejenis? Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Jadi yang sejenis hanya ini ya, hanya A kuadrat dan negatif 2A kuadrat ini yang sejenis ya. Bisa difahami ya? Nah, berikutnya kita masuk ke operasi hitung. Yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk menjumlahkan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan hanya pada suku yang sejenis. Contoh, sederhanakan bentuk aljabar berikut, 2A tambah 3A. Pada penjumlahan yang kita jumlahkan hanya koefisien atau angkanya saja, variabelnya tidak ya. Tinggal jumlahkan, 2 tambah 3 adalah 5. Contoh berikutnya, 10x ditambah 3y ditambah 8x dikurang y. Pertama, kelompokkan suku sejenis. Kita kelompokkan dulu, 10x, x dengan x ya, ditambah 8x ditambah 3y dikurang y. Setelah kita kelompokkan, baru kita hitung. Ini yang sejenis ya, 10x tambah 8x. Angkanya saja ya, 10 tambah 8 berapa? 18x. Ini koefisiennya berapa? 3, ini 1. Kita hitung dulu ya ini. 3 dikurang 1 berapa? 2. Tambah 2y. Jadi hasilnya adalah 18x ditambah 2y. Ini kalau kita mau uraikan, 10 tambah 8x ditambah berapa? 3 dikurang 1y. Nah ini hasilnya. Ya ini kalau kita uraikan seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, 4x dikurang 2y ditambah 6 dikurang 2. Nah di sini bedanya pada soal ini adalah ada tanda kurung. Langkah pertama adalah kalikan yang dalam kurung dahulu. Nah ini kita kalikan dulu, masing-masing sukunya kita kalikan. Yang ini turun ya, 4x dikurang 2y tambah 6. Negatif kali positif, tandanya dulu ya, negatif kali positif. Negatif 2 kali x 2x. Negatif kali negatif adalah positif. Kemudian 2 kali 3 6y. Negatif kali positif adalah negatif. 2 kali 3 adalah 6. Setelah kita kalikan, baru kita kelompokkan. 4x kelompoknya dengan negatif 2x. Kemudian kurang 2y dengan 6y. Kemudian 6 dengan negatif 6. Nah 4 dikurang 2 berapa hasilnya? Nih kita hitung di sini ya. 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti 2x. Kemudian ini negatif 2 tambah 6. Negatif 2 tambah 6. Punya hutang 2, bayarnya 6, berarti kembalinya 4. Tambah 4y. Nah ini punya uang 6, punya hutang juga 6, atau 6 kurang 6 sama dengan 0 ya. Berarti 0 tidak usah ditulis. Hasilnya cukup sampai sini. Apakah sampai sini bisa dijumlahkan lagi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sukunya berbeda jenis. Kita ke contoh soal berikutnya. Untuk A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6. Tentukan nilai dari 2A tambah 5B dikurang 3C. 2A ditambah 5B dikurang 3C. Nah berarti A kita ganti dengan 4. 2 dalam kurung 4 kurung ini kali artinya ya, tambah 5. B kita ganti dengan berapa? 2 dalam kurung 2 negatif 3. C kita ganti dengan 6. Nah kita kalikan, 2 kali A adalah 2A, 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 10 ini 2A, A nya kita ganti dengan 4, maaf ya, ini 4. 2 kali 4 salah ya ini ya. Nah, A nya kita ganti dengan 4. 2 kali 4 8 ditambah
5 kali 2 adalah 10, dikurang 3 kali 6 adalah, ini negatif, ini positif. Oh jangan lupa, ini negatif, ini positif, berarti negatif. 3 kali 6, 18. 8 tambah 10, 18, dikurang 18, hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Kemudian contoh soal berikutnya. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Ya, ini cara menjawabnya. Kata dengan berarti kita ganti dengan tambah. Kita ganti dengan tambah. Pertama kita jabarkan dulu. Jadi 7A tambah 4B ya, dengan kita ganti dengan tambah 8A ditambah negatif 6B. Ya, setelah itu kita kelompokkan 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B sama dengan 7A tambah 8A berapa? 15A. Nah ini 4B tambah negatif 6. Kita hitung di sini ya. 4 tambah negatif 6. Ya, punya uang 4, hutangnya 6, atau 4 sama 6 kan besaran 6. 6 kurang 4 adalah 2, karena 6-nya negatif ikut negatif. Berarti ditambah negatif 2B sama dengan 15A. Positif kali negatif adalah negatif 2B. Jadi hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Ini hasilnya ya. Contoh soal berikutnya ya. Jadi tadi bentuk sederhananya adalah 15A dikurang 2B. Karena tadi kan ada begini, 15A dikurang ya, ditambah negatif 2B. Ini nggak usah karena negatif kali positif pastinya negatif ya, tadi sudah dibahas di depan. Kemudian contoh pengurangan. Kurangkan 2P dikurang 5 dari 9P ditambah 10. Nah, kata dari berarti yang di awal adalah angka yang ini yang di depan ya. Angka ini yang depan nih, yang 9P tambah 10 dikurang 2P dikurang 5. Sekarang kita hilangkan dulu ya. Seperti ini nih, ada kurung berarti kali, kita hilangkan dulu. 9P ditambah 10, negatif kali positif negatif 2P, negatif kali negatif adalah positif 5. Kita kelompokkan ya, di sini mintanya kelompokkan. 9P kita kelompokkan dengan 2P, lalu 10 dengan 5. Baru kita hitung 9P dikurang 2P adalah 7P. Kemudian 10 tambah 5 adalah 15. Nah, jadi hasilnya adalah 7P ditambah 15. Ini bentuk sederhananya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah beda jenis. Selanjutnya bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Untuk perkalian, nah perkalian di sini perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Konstanta itu angka ya, yang berupa angka. Contoh nih, ini namanya konstanta nih, ini konstanta, ini bentuk aljabar 2 suku ya, atau ya ada 2 suku ini. Nah, gimana cara mengalihkannya? Cukuplah mudah, tidak sulit. 4 kali 3A berapa? 4 kali 3 dulu berapa? 12A. Lalu 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Sudah selesai. Nah, tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Kemudian sekarang perkalian antara 2 bentuk aljabar nih. 1 2 1 2, 2 bentuk aljabar. Yang pertama kita gunakan cara skema. 2x tambah 3x kurang 2. Cara skema ini ke sini, pertama kalikan dulu. Ini langkah awal. Langkah kedua ini ke sini. Ya. Kemudian 3 dengan x, langkah ketiga. Kemudian 3 dengan min 2, ini langkah keempat. Kita cek. Langkah pertama adalah apa tadi? 2x dengan x. Kemudian apalagi di situ? Yang kedua 2x dengan negatif 2 ya. 2x dengan negatif 2. Lalu yang ketiga apa?
3 dengan X ya. Yang keempat ini yang ketiga ya. Yang keempat 3 dengan negatif 2. 3 dengan negatif 2. 2X kali X, ingat X dikali X untuk perpangkatan. Karena angka dasarnya sama atau pokoknya sama, pangkat tinggal jumlahkan. Ini pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1 berarti ini X 1 tambah 1 sama dengan X pangkat 2. Misalkan di sini pangkat 2, ini pangkat 2, berarti nanti di sini 2 tambah 2. Karena ini 1 berarti 1 tambah 1 ya, sama dengan 2. Jadi 2X kuadrat. Nah ini 2X kali negatif 2. Ingat, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 2 kali 2 adalah 4X. Lalu negatif 2 sudah, 3 kali X. 3X ya, sama-sama positif. Lalu 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Kita hitung, kita cek mana yang sejenis. Nah yang sejenis hanya ini, 4X min 4X dengan 3X. Jadi 2X kuadrat, ini kita hitung dulu ya. Negatif 4 ditambah 3. Punya hutang 4, bayarnya 3. Berarti hutangnya tinggal 1. Nah 1 tidak usah ditulis angkanya, cukup tulis variabelnya saja ya. Berarti min X. Nah 6 dikurang 6. Nah seperti ini cara mengerjakannya. Ini dengan cara skema. Ada cara lain? Ada. Namanya dengan cara distributif. Coba kita cek dengan cara distributif ya. 2X tambah 3X dikurang 2. Dengan cara distributif kita coba. Nah ini yang ini disebar. Ini disebar nih 2X. Jadi keluarkan ya, taruh di sini. Ini pindahkan X kurang 2. Nah ini tambah 3, taruh di sini. Tambah 3 X kurang 2. Setelah disebar, kalau misalnya yang disebar yang depan, kelompok yang depan, berarti yang belakang jangan. Kalau yang disebar misalnya yang belakang, berarti yang depan jangan. Seperti itu ya. Jadi penyebarannya boleh ambil di depan, boleh ambil di belakang. Setelah disebar, kita kalikan. 2X kalikan dengan X, berarti 2X kuadrat. 2X kalikan dengan negatif 2, negatif 4X. 3 kali X, plus ya, plus 3X. 3 kali negatif 2, negatif 6. Sama dengan 2X kuadrat. Ini kan 4 ditambah 3 berarti negatif X, negatif 6 ya. Hasilnya sama dengan yang tadi. Nah nanti kalian pilih mana yang mudah. Boleh cara distributif, boleh cara skema. Berikutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Nah pembagian bentuk aljabar juga tidaklah sulit. Perhatikan baik-baik caranya. Langkah pertama, misalnya nih 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 20 dibagi X tambah 4. Langkah pertama adalah bagi 2X kuadrat dengan X tambah 4. Kita buat dulu pembagian biasa ya. 2X kuadrat tambah 3X dikurang 20. Ini X tambah 4. Nah bagi 2X yang ini nih dengan X. Ini bagi ke sini, dibagi ya. Kita hitung dulu. 2X kuadrat dibagi X. 2 bagi 1, 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Pembagian pangkat dikurang 2 dikurang 1 berarti adalah 1, berarti hanya 2X. Taruh di atas 2X. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua, kalikan 2X dengan X tambah 4. Nah langkah kedua, ini X tambah 4. Ini 2X kuadrat tambah 3X kurang 20. Nah 2X ini ke sini dikalikan ya, dikalikan. Kita hitung di sini ya. 2X, X tambah 4. Kalikan. 2X kalikan dengan X. Berapa? 2X kuadrat. 2X kalikan dengan 4. Berapa? Ingat 2 kali 4 adalah 8X. 8X. Taruh di sini. 2X kuadrat ditambah 8X. Setelah itu kurangkan lalu bagi yang paling depan dengan X. Ini kita kurangkan dulu. Nah kita kurangkan dulu ya sebelum ke langkah ketiga.
2x kurang 2x ini habis atau 0, tinggal 3x dikurang 8x. 3 dikurang 8, yang dikurang angkanya saja ya. 3 kurang 8 berarti negatif 5. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, x tambah 4, 2x kuadrat tambah 3x kurang 20, 2x kuadrat tambah 8x, kita kurangi tadi ya. Tadi hasil pengurangannya berapa? Adalah negatif 5x. Lalu bagi yang tadi teratas dulu ya. Lalu bagi yang paling depan. Nah, ini dibagi. Dibagi kemana? Dibagi ke sini. Ini dibagi ya. Negatif 5x dibagi x. X-nya habis, tinggal negatif 5 ya. Negatif 5. Teratas ya. Negatif 5. Ini tadi dikurang 20 ya. Tulis. Langkah keempat lalu kalikan. Nah, langkah keempat kalikan. Langkah keempat kalikan. Ya, kita kalikan. Negatif 5x kurang 20 tadi 2x kurang 5. Tadi kan kalau yang ini sudah dikalikan, tinggal ini yang belum dikalikan nih. Yang belakang kalikan ke sini. Ya, kita kalikan di sini ya. X tambah 4 dikali negatif 5. Nah, ini kalikan ke sini. Negatif 5 kali X negatif 5X. Negatif 5 kali 4 adalah negatif 20. Taruh sini hasilnya. Negatif 5X dikurang 20. Nah, kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Jadi 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 20 dibagi dengan X tambah 4, hasilnya adalah 2x dikurang 5. Nah, anak-anakku, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Tanyakan bila ada yang kurang difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.